Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang pada seri kedua dari workshop PKK MTPB UGM yang mengangkat tema permasalahan kakao pada sektor budidaya, teknik budidaya, dan pemberdayaan petani kakao. Acara ini adalah bagian dari serial workshop mingguan yang diadakan 2 minggu seminggu dengan narasumber dari mitra Departemen TPB, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki keahlian dalam bidang terkait. Acara ini juga disiarkan secara live melalui YouTube kami, yaitu Teknik Pertanian dan Biosistem UGM. Bagi pemirsa yang tidak dapat bergabung melalui aplikasi Zoom, dapat mengikuti talk show ini secara live melalui saluran YouTube tersebut. Sebelum memulai rangkaian kegiatan workshop pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib yang harus dipatuhi sepanjang kegiatan ini berlangsung. Yang pertama, peserta diwajibkan hadir 10 menit sebelum acara dimulai, yakni pukul 12.50 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua, peserta wajib menggunakan format penamaan instansi _ nama lengkap. Untuk mengubah format penamaan ini, Anda dapat menekan tombol di pojok kanan atas pada partisipan list, kemudian tekan More, lalu tekan Rename, dan isikan sesuai format yang diinginkan. Ketiga, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia selama sesi workshop berlangsung. Virtual background tersebut dapat diakses melalui link yang telah disampaikan oleh panitia, melalui kolom chat, room Zoom, atau pada link yang sudah dibagikan pada grup WhatsApp. Keempat, peserta diharapkan untuk mengaktifkan video selama sesi workshop berlangsung. Kelima, peserta diwajibkan menonaktifkan suara selama sesi workshop berlangsung, kecuali memperoleh izin dari moderator atau panitia. Keenam, peserta yang mengalami kendala selama workshop berlangsung dapat menghubungi panitia melalui private chat. Ketujuh, peserta diharapkan berpakaian dan berperilaku sopan selama sesi workshop berlangsung. Kedelapan, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau secara langsung melalui mikrofon setelah dipersilahkan oleh moderator. Kesembilan, dimohon bagi para peserta untuk dapat mengisi presensi kehadiran melalui tautan yang akan disediakan ketika sesi workshop berlangsung. Yang terakhir, informasi sesi selanjutnya workshop PKKM dapat dilihat pada Instagram kami, yaitu @tpbn.ugm, serta akun Facebook atau Twitter kami @tpb.ugm. Diharapkan seluruh peserta untuk mematuhi tata tertib yang ada supaya workshop dapat berjalan dengan lancar. Pada workshop kali ini, kita akan berdiskusi ditemani oleh Bapak Fakus Zakaria SPMSC dari Puslitkoka Jember yang akan membawakan materi permasalahan pada sektor budidaya kakao, produktivitas, varietas, usia tanaman yang tua, kondisi lahan, ketersediaan air dan produktivitas, serta inovasi dan pengembangan metode atau teknologi budidaya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu IR Ika Hartanti MSI yang merupakan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Kehutanan Pangan DIY. Dengan materi tantangan pada sektor budidaya kakao, pemberdayaan SDM, kelompok tani kakao untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas kakao. Supaya diskusi ini berjalan dengan kondusif, kita akan ditemani oleh seorang moderator. Izinkan saya memperkenalkan moderator diskusi siang hari ini melalui CV berikut. Beliau adalah Ibu Arianis Mutia Zahra, STPMS, yang merupakan Master of Science Post-Harvest Technology of University IPB. Beliau telah berpengalaman dalam berbagai organisasi, misalnya Tokyo Univ of Agriculture and Technology Non-Degree in Short-Term Exchange Program pada 2019 hingga 2020. Kemudian Indonesian Student Association of Nokodai pada 2019 hingga 2020. Lalu dompet Daufa Volunteer Jabotabek pada 2018 hingga 2019, serta pada Kobe University Sakura Science Program
pada 2018. Beliau juga sudah memenangkan berbagai penghargaan. Misalnya saja Innovative Research Grand Winner of FTP UGM 2021, publikasi pada International Journal of Advanced Science, Engineering, and Information Technology, Ora Presenter Kanto Society of Agriculture, Machinery, and Food Engineering Conference, first winner of Holt Prize on Campus TU80, Best Idea and winning Grant of Acceleration of Innovation Recognition and Mentoring Program IPB University. Untuk itu, tanpa membuang waktu, mari kita mulai diskusi pada siang hari ini. Kepada Ibu Mutia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Evita atas perkenalannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih telah hadir secara virtual pada serial workshop PKKM Teknik Pertanian 2021 yang kedua kali ini. Nah, pada workshop kali ini kami akan mengangkat permasalahan kakao pada sektor budidaya, ya ini khususnya teknik budidaya dan pemberdayaan petani kakao. Kemudian perkenalkan hari ini saya Mutia, dosen Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem untuk menjadi moderator dan memandu jalannya workshop pada hari ini. Baik Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa serial workshop ini merupakan bagian dari agenda implementasi program kompetisi Kampus Merdeka dari Teknik Pertanian UGM, di mana Prodi Teknik Pertanian merupakan salah satu penerima hibah PKKM tahun anggaran 2021 mewakili Universitas Gadjah Mada. Nah, program kompetisi Kampus Merdeka ini adalah program akselerasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk mendorong transformasi dan inovasi perguruan tinggi pada basis program studi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Serial workshop ini akan mencakup topik dari budidaya kakao, smart technology, budidaya, pasca panen kakao, pengolahan kakao, smart teknologi coklat, product development coklat, pemasaran, hingga supply chain. Baik, untuk workshop kali ini akan kita awali dengan penyampaian materi oleh dua orang narasumber dengan waktu masing-masing sekitar 40 menit. Kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi tanya-jawab. Jadi bagi Bapak Ibu hadirin yang akan mengajukan pertanyaan, mohon menuliskannya melalui chatroom pada aplikasi Zoom dengan menyebutkan nama, asal institusi, dilanjutkan dengan pertanyaan. Sebelum memulai workshop, akan saya perkenalkan terlebih dahulu pembicara pertama kita. Telah hadir bersama kita Bapak Fahrusi Zakaria, mohon panitia untuk share CV. Saya belum terlihat ya. Bapak Fahrusi merupakan peneliti Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia dengan bidang keahlian agronomi, khususnya fisiologi tanaman. Baru muncul. Nah, beliau memperoleh gelar master pada Magister Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Nah, beliau juga merupakan Widya Iswara pada ICCRI Training Center, Puslitkoka untuk budidaya. Kemudian beliau juga merupakan Kepala Divisi Transfer Teknologi, Kawasan Sains Teknopark Kopi dan Kakao, Kemendikbud BRIN. Selain itu juga sebagai penanggung jawab Laboratorium Agronomi di Fisiologi Tanaman Puslitkoka, serta merupakan manajer media online Puslitkoka. Nah, baik, guna mengefisiensikan waktu, mari kita langsung mulai workshop dengan pembicara pertama untuk menyampaikan pemaparan tentang permasalahan pada sektor budidaya kakao, yakni produktivitas, varietas, usia tanaman yang tua, kondisi lahan, ketersediaan air dan produktivitas serta inovasi, serta pengembangan metode atau teknologi budidaya dengan waktu pemaparan 40 menit. Baik, kepada Bapak Fahrusi Zakaria sebagai moderator, saya memohon izin untuk mengingatkan 3 menit sebelum waktu pemaparan habis. Baik, kepada Bapak Rosi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Mutia. Sebelumnya saya izin untuk share. Dari saya bisa nggih? Saged? Sudah terlihat, Pak. Oke. Nah, ya alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mohon perkenalkan nama saya Fahrusi Zakaria.
Saya saat ini sedang bekerja di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, diminta oleh TPP UGM untuk menyampaikan materi mengenai, kalau saya singkat ini sebenarnya, permasalahan pada sektor budidaya kakao, inovasi dan perkembangan teknologinya, seperti itu. Ya, yang pertama-tama mari kita ucapkan syukur atas nikmat sehat dan sempat pada siang hari ini, sehingga kita bisa bertemu pada webinar kali ini di era pandemi seperti ini. Semoga tetap sehat selalu. Baik, langsung saja. Sedikit nanti saya akan banyak mengulas tentang faktor budidaya khususnya. Mungkin pada seri sebelumnya sudah banyak dibahas tentang sejarah kakao. Nah, ini menarik sekali kakao di Indonesia, kakao di dunia, dan di Indonesia itu sebenarnya dari Mesoamerika sana. Bahkan Theobroma kakao biasa disebut dengan makanan para dewa atau sesembahan para dewa, yang kemudian pada abad ke-16 dibawa oleh pada era kolonialisme dibawa ke Indonesia dan ditanam secara besar-besaran di Indonesia oleh perkebunan besar waktu itu, dan saat ini banyak dikembangkan seiring berjalannya waktu oleh perkebunan rakyat, seperti itu ya. Overview saja, saat ini Indonesia menempati produsen ke-6 dunia. Dulu sempat ketiga, bahkan saat ini merosot menjadi ke-6, karena ada beberapa permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, tapi ini menjadikan tantangan bagi kita semua untuk terus dapat meningkatkan produksi kakao nasional sehingga kita bisa bersaing pada negara-negara produsen terbesar lainnya seperti Pantai Gading dan Ghana. Nah, kalau kita lihat secara kumulatif sebenarnya tidak beda jauh antara Indonesia dengan beberapa negara lainnya, sehingga ini sangat berpotensi untuk meningkatkan daya saing kita. Nah, produktivitas salah satunya itu masih relatif di bawah nilai maksimum dari potensi produktivitas dari varietas-varietas atau klon-klon yang sudah kita lepas, seperti itu. Jadi ini sangat berpotensi untuk ditingkatkan. Nah, pada tahun sebelum pandemi, kita bekerja sama dengan Universitas Reading dan Mondelez International melakukan mapping cocoa productivity. Intinya kita melihat profil dari beberapa kakao yang ada di Indonesia, baik dari produktivitas hingga dari sosial budaya dan sebagainya. Nah, kita dapatkan intinya permasalahan budidaya kakao di Indonesia yang pertama adalah produktivitasnya yang relatif rendah. Kemudian kedua ada penurunan kesuburan lahan. Yang ketiga adalah khususnya saat ini menjadi isu global juga adanya perubahan iklim yang berdampak pada intensitas serangan hama dan penyakit dan perubahan cuaca atau saat ini terjadi semakin sering kekeringan. Kemudian ada umur tanaman lebih dari 10-15 tahun yang artinya ini sangat perlu diremajakan untuk menjadi produktif lagi. Yang terakhir adalah seperti yang kita ketahui bahwa tenaga kerja di bidang perkebunan ataupun di pertanian saat ini sangat minim. Di sisi lain juga pendapatan, biaya untuk tenaga kerja juga semakin meningkat, semakin hari semakin tahun seperti itu. Jadi ini adalah permasalahan utama yang kami dapatkan dari survei tersebut. Sehingga secara praktis saja tantangan tersebut harus kita jawab dengan beberapa alternatif solusi penyelesaiannya. Yang pertama, produktivitas rendah itu dan kondisi tanaman yang kemudian dikaitkan dengan perubahan lingkungan itu, sehingga kita perlu peremajaan dengan bahan tanam unggul. Teknologi GAP juga harus diimplementasi. Kemudian GAP sudah tersedia, teknologi sudah tersedia, tapi seluruh petani belum mengerti dan melaksanakan GAP, sehingga ini perlu diskusi atau pelatihan dan pendampingan untuk para petani, sehingga meningkatkan skill mereka untuk merawat kebunnya. Kemudian di sisi lain, apakah kakao juga menguntungkan? Pasti menguntungkan apabila juga ditambahkan dengan beberapa komponen tanaman-tanaman lain, sehingga perlu diversifikasi tanaman. Khususnya lagi tenaga kerja, untuk efisiensi ini, maka dukungan mekanisasi saat ini sangat perlu digunakan atau sangat perlu diimplementasikan di kebun kakao, seperti itu ya. Baik, ini coba kita lihat secara sekilas. Kalau tanaman kakao ketika musim kering ada hama dan penyakit. Diserang hama dan penyakit. Contohnya hama PPK, juga ada penyakitnya Colletotrichum, VSD pada musim kering seperti itu.
Kemudian bahkan sebagai salah satu contoh saja penyakitnya tersebut, VSD itu dapat menurunkan, kalau kita dengan bahasa fisiologis ya, menurunkan fotosintesis hingga 50%, bahkan menyebabkan kematian pada tanaman secara masif seperti itu. Ini. Ketika basah musim hujan juga ada penyakit. Hama dan penyakitnya menyerang. Contoh ketika musim hujan ada busuk buah, jamur upas yang kemudian kita gagal panen pada saat musim hujan sehingga produksi menurun, produktivitas menurun seperti itu. Bahkan penyakit patologis dan fisiologis juga terjadi di musim hujan dan musim kering. Sangat kompleks sekali. Baik. Sehingga kita memberikan alternatif teknologi yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama yaitu sebagai contoh adalah bahan tanam unggul tahan hama, penyakit, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Mungkin tahan kering, tahan cekaman-cekaman lainnya, abiotik lainnya. Yang kedua, teknologi GAP yang efisien, input produksi, dan eco-friendly, dan isu keamanan pangan. Maksudnya GAP ini adalah Good Agricultural Practices, suatu paket yang digunakan, diimplementasikan pada suatu kebun dengan komponen-komponen agar tanaman bisa berproduksi secara maksimal. Apa saja teknologi GAP itu? Mari kita lihat. Ini, melalui GAP, contohnya adalah menggunakan varietas unggul. Yang kedua adalah menanam tanaman penaung. Yang ketiga adalah ketika musim kering ada konservasi air. Yang keempat adalah kita lakukan intercropping. Yang kelima adalah integrated pest management. Yang keenam adalah integrasi dengan ternak. Dan yang terakhir adalah soil moisture management. Hal ini kita perlu lakukan agar tanaman kakao bisa berproduksi maksimal ketika cuaca atau musim atau iklim yang tidak mendukung. Seperti itu ya. Nah, kita lihat secara garis besar tanaman kakao di Indonesia itu diperbanyak secara generatif dan vegetatif. Untuk mendapatkan varietas unggul, untuk mendapatkan tanaman yang unggul, bisa ditempuh melalui perbanyakan generatif dan perbanyakan vegetatif. Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak di Indonesia juga menggunakan biji ditanam dan kemudian ditumbuhkan dari asalan biji, seperti itu. Tapi juga sudah banyak juga petani di Indonesia yang sudah sadar terhadap vegetatif klonal. Namanya klonal juga diperbanyak melalui jaringan vegetatif, yang kemudian hasilnya relatif stabil atau sama dengan induknya. Jadi seperti itu ya. Kalau yang generatif melalui biji itu harus melalui segregasi, tapi yang vegetatif kita sama dengan identik dengan induknya. Seperti itu. Contoh yang paling banyak dikembangkan di masyarakat yaitu sambung pucuk. Dan saat ini kita Pusit Koka punya yang disebut dengan teknologi OSC, Orthotropic Shoot Cocoa, dan PCC, Plagiotropic Clonal Cocoa. Yang mana ini perbanyakan klonal, tapi secara keragaan mirip, yang kalau OSC ini mirip seperti biji, sehingga memiliki kesamaan morfologi seperti biji, tapi sifatnya genetiknya yang klonal. Sedangkan PCC itu seperti sambung pucuk, yang sifatnya plagiotropik tapi klonal, yang dua-duanya OSC dan PCC ini tidak membutuhkan batang bawah, sehingga biaya produksinya dan efisiensi produksi ini sangat rendah sekali, sangat tinggi efisiensi, maksud kami efisiensi sangat tinggi dan biaya produksi sangat rendah, sehingga ini sangat layak dan penting dikembangkan untuk para petani mengembangkan kakao mereka agar produksinya meningkat seperti itu. Ini contohnya yang PCC yang banyak kita kembangkan saat ini, tidak perlu batang bawah sehingga lebih efisien dan tanaman identik secara pasti dengan induknya seperti itu. Keragaannya pun seperti sambung pucuk sehingga petani mengadopsi teknologi ini, mengadopsi bahan tanam ini juga sangat mudah. Nah, sedangkan OSC seperti modelnya karena dari ortotropik dia menumbuhkan jorget sama seperti biji, tapi keunggulannya adalah dia memiliki produksi yang sama dengan induknya, sehingga atau yang kita sebut dengan klonal, sehingga relatif lebih homogen dan lebih stabil seperti itu. Ini secara praktis tabel pembandingan antara hibrida yang dari biji, OSC, PCC, dan sambung pucuk bisa dilihat bersama-sama jika hibrida itu relatif heterogen, sedangkan yang klonal homogen karena kita sebut perbanyakannya perbanyakan klonal. Nah, bisa dilihat secara jelas di layar seperti itu ya. Baik, setelah kita ketahui perbanyakan, apa yang mau diperbanyak? Potensi genetik atau bahan tanam dari klon-klon kakao yang sudah kita lepas dari Pusit Koka.
mungkin Bapak dan Ibu sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya kakao itu terbagi menjadi dua secara industri penjualan. Yang pertama yaitu kakao mulia yang bijinya putih dan kakao lindak yang bijinya ungu. Yang banyak dikembangkan oleh masyarakat yaitu biji ungu atau lindak karena ketahanan terhadap hama dan penyakit yang relatif lebih tinggi. Seperti itu. Nah, sedangkan kakao mulia juga kita sedang kembangkan yang kita sebut PNT16. Ini memang harganya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kakao lindak, bahkan bisa 2 kalinya. Tapi yang bisa mengusahakan yaitu perkebunan-perkebunan besar kebanyakan. Karena perlu intensif untuk merawat, karena serangan hama dan penyakitnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kakao lindak. Seperti itu. Kita juga sudah mengembangkan beberapa bahan tanam klonal kakao lindak yang berbiji ungu yang kita sebut dengan Sulawesi 1, Sulawesi 2, MCC 02, dan IKRI 09 yang memiliki potensi produktivitas tinggi dan ketahanan hama dan penyakit yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang banyak digunakan oleh masyarakat khususnya dari asalan biji. Sehingga ini pantas digunakan untuk pengembangan kakao dalam produktivitas tinggi seperti itu. Nah, kita juga menyediakan bagi petani-petani yang ingin mengembangkan dari biji, yaitu IKRI 06H dan IKRI 08H, yang relatif tahan hama dan penyakit dan relatif tahan kering. Sehingga ini menjadi alternatif untuk para pekebun dalam memilih bahan tanam yang akan digunakan. Seperti itu. Bagi yang biasanya dari biji ini pekebun-pekebun yang jaraknya jauh dari sumber benih, kemudian mungkin yang baru belajar juga, dia menanam biji untuk pengembangan tanaman kakaonya seperti itu. Nah, ini contoh perbanyakan dari yang sudah kita kembangkan tadi, OSC dan PCC yang saat ini sedang kita masifkan untuk dapat digunakan oleh masyarakat secara umum. Baik. Kemudian di permasalahan kedua adalah setelah bahan tanam unggul kita miliki, bagaimana dengan tanaman-tanaman tua? Apa yang kita lakukan untuk meremajakan tanaman tua itu? Bagi tanaman yang sudah tidak bisa berproduksi lagi, itu bisa tanam baru, tapi biayanya cukup tinggi. Tapi bagi tanaman yang kira-kira masih ingin dikembangkan lagi, yang berpotensi untuk meningkatkan produksi lagi, kita lakukan dengan yang kita sebut dengan rehabilitasi tanaman. Apa itu rehabilitasi tanaman? Tanaman tua yang tidak produktif, kita ubah menjadi yang semula inferior, menjadi superior. Fokusnya yang pertama itu meningkatkan produksi dan meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Caranya bagaimana? Dengan sambung samping atau sambung pucuk. Jadi ini tanaman tua, kita contohkan sebagai ini. Nah, bisa dengan sambung pucuk yang kiri dan yang berikutnya adalah sambung samping yang kemudian ditumbuhkan dan menjadilah tanaman baru yang kita inginkan. Karakter genetik dan sifat fisiologi morfologinya kita inginkan dengan klon-klon yang sudah saya sebutkan tadi. Ini sebagai contoh di Nusa Tenggara, sebagai contohnya yang sudah kita pernah lakukan. Nah, kita juga pernah melakukan rehabilitasi tanaman di Sopeng. Peningkatannya cukup drastis, yang semula hanya 400 sampai 500 kg kita lakukan rehabilitasi dengan sambung pucuk dan sambung samping, maka peningkatannya sangat drastis sekali, bahkan bisa mencapai 2 ton sampai 2,5 ton untuk untuk memanen dari yang sebelumnya sangat inferior saat ini sudah menjadi superior. Dan ini sudah banyak diadopsi oleh para petani juga di sekitarnya, dan kita terus untuk melakukan kampanye untuk meningkatkan bagaimana tanaman kakao itu bisa berproduksi lagi dengan melalui rehabilitasi tanaman seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita tahu tanaman tua dan sebagainya, bagaimana melawan iklim seperti itu, bukan melawan iklim, bagaimana kita menghadapi iklim yang tidak kondusif bagi tanaman kakao. Ada beberapa strategi, yaitu kita dapat melakukan penanaman pohon penaung dari biasanya yang kita gunakan famili Leguminosae, antara lain Lamtoro, Gliricidae, Mogania, dan Tephrosia, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pemberian bahan organik secara cukup. Ketiga adalah penerapan konservasi tanah, hara, dan air, misalkan dengan teras untuk tanaman lahan miring, rorak, dan mulsa bagi tanah-tanah yang juga memiliki evaporasi sangat tinggi. Maksud saya ketika terjadi musim kering, evaporasinya sangat tinggi, sehingga kita perlu melakukan konservasi tanah seperti itu. Pemupukan yang tepat,
berdasarkan umur dan fase pertumbuhan, serta irigasi. Biasanya kita lakukan irigasi, bahkan di beberapa industri sudah melakukan irigasi ini dengan memanfaatkan drip dan vertigasi seperti itu. Nah, ini contohnya hal singkat, hal mungkin yang kita sebut sepele tapi dampaknya 10 seperti itu ya. Jadi penaung yang ketika tidak berfungsi dan penaung berfungsi bisa dilihat tanaman kakao yang terjadi ketika musim kering berkepanjangan. Maka yang kurang berfungsi akan menyebabkan tanaman relatif merana dibandingkan dengan ketika penaung itu berfungsi, seperti itu bisa dilihat. Sehingga ini teknologi sederhana tapi yang sangat penting dapat diterapkan untuk perkebunan rakyat. Bisa dengan tanpa penaung, asalkan inputnya juga maksimal. Saya sebut maksimal, misalkan hara, air, dan kemudian input-input lain, pupuk organik dan sebagainya, kita harus memberikan input yang maksimal. Tapi pada kenyataannya, di lapangan tidak banyak yang menerapkan input maksimal tersebut, sehingga cara paling murah dan mudah kita sebut saja tanam penaung agar mengkondisikan lingkungan tanaman di kakao tersebut relatif lebih stabil dan lebih kondusif bagi tanaman kakao tersebut. Ini contohnya. Nah, ini bisa dicontoh juga sebagai contoh adalah penggunaan mulsa, kemudian water conservation, di mana ketika musim hujan banyak air yang terbuang, tapi ketika musim kemarau sangat sedikit air, sehingga kita perlu menyimpan air. Kalau kita sebut saat ini teknologi water harvesting, kita bisa gunakan itu sebagai siklus hidrologi di kebun kakao seperti itu, dan pemanfaatan bahan organik melalui biopori. Ini contoh diversifikasi tanaman untuk meningkatkan pendapatan. Bisa dengan, jadi penaung itu bisa bermacam juga, penaung yang produktif dan penaung yang sangat produktif, yang sangat memberikan pendapatan. Contohnya dengan kakao, dengan kelapa saat ini banyak dilakukan di beberapa daerah. Sulawesi juga banyak, kakao dengan pisang itu di semua daerah, kakao dengan jagung ini di Sumatera itu juga cukup banyak, di Lampung khususnya saat ini menjadi suatu SOP bagi petani untuk menerapkan integrasi atau diversifikasi tanaman di tanaman di kebun kakao. Biasanya kalau yang tanaman-tanaman semusim dilakukan ketika tanaman kakao muda, jadi banyak cahaya, sumber cahaya di sana yang masuk, sehingga kita bisa menggunakan potensi tersebut untuk dipanen dan meningkatkan pendapatan bagi para petani kakao tersebut. Seperti itu. Ini hasil dari mapping tadi, lanjutan mapping, ternyata sudah banyak para petani juga menanam kakao itu, keunggulan kakao itu bisa ditanam dengan tanaman lain, karena secara fisiologis tanaman kakao ini merupakan tanaman C3 yang juga memiliki titik jenuh terhadap cahaya, terhadap cahaya, sehingga perlu penaungan, bisa untuk relatif lebih toleran terhadap penaungan dibandingkan dengan tanaman-tanaman selain C3 seperti itu. Sehingga kita bisa lihat banyak juga petani yang menggunakan kokonat atau kelapa dan pisang dan sebagainya yang digunakan sebagai tanaman pendamping kakao seperti itu ya. Baik, kita juga bisa memberikan selain dengan tanaman diversifikasi tanaman, kita juga menggunakan integrasi ternak seperti itu. Kita buat siklusnya berputar di sini, tanaman kakao dan tanaman lainnya bisa digunakan, khususnya penaungannya ketika musim hujan dia harus dikelola dan harus dipangkas, bisa digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian kotoran ternak bisa digunakan untuk biogas atau untuk pupuk kandang bagi tanaman, bagi kebun kakao seperti itu. Sehingga ini sangat potensi untuk dikembangkan. Bahkan tanaman kakao sendiri, kita lihat sebagaimana yang kita sebutkan tadi, implementasi pemberian bahan organik itu sangat melimpah di kebun kakao. Buah kakao sendiri bisa digunakan untuk bahan organik, kecuali buah-buah yang busuk ya, yang buah-buah yang berpotensi sebagai hama dan penyakit, itu kita sisihkan harus. Tapi kalau buah-buah yang sehat itu bisa digunakan untuk kebun kakao, juga bisa ini bahkan diimplementasikan sebagai pakan ternak dengan perlakuan-perlakuan khusus, dengan pemberian fermentasi dan sebagainya. Ternyata cukup efektif juga. Sehingga pemberian bahan organik secara in situ, secara dalam siklus tanaman kebun kakao itu sangat mudah dan murah untuk diaplikasikan baik bagi ternak ataupun tanaman kakao tersebut. Nah, kemudian setelah kita tahu cekaman abiotik atau kita sebut dengan perubahan iklim dan sebagainya,
kakao juga disenangi dengan cekaman biotik atau serangan hama dan penyakit sebelumnya yang saya sampaikan tadi, mulai dari ketika buah umur 1 bulan sampai umur mau masak atau sudah masak itu sangat disenangi oleh hama dan penyakit. Dari umur 1 bulan saja secara fisiologis sudah ada namanya layu pentil seperti itu atau cereal wilt. Jadi buah yang tidak bisa berkembang menjadi besar kemudian kering dan mati karena adanya persaingan nutrisi dengan hara, sedangkan nutrisi yang di bawah tanah juga sangat minim sehingga menyebabkan kering pada buah. Kemudian agak besar sedikit ada namanya serangga helopeltis menusuk dan kemudian memberikan apa ya? memberikan bentuk malformasi yang bagi tanaman kakao sehingga ketika kecil menjadi besar dia tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Besar sedikit juga bahkan rentang 1 sampai 3 bulan sampai 4 bulan bahkan sudah sangat besar ada serangan namanya Phytophthora. Umur 2 bulan sampai 3 bulan atau sebesar batra itu disukai oleh PBK, penggerek buah kakao. Sangat kompleks sekali. Bahkan di tanaman tersebut di vegetatifnya saja juga disenangi oleh VSD seperti itu, penyakit VSD. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Kita harus menerapkan early warning system. Nah, contohnya adalah sebelum tanaman itu menyebar jauh, kita harus melakukan tindakan relatif preventif daripada kuratif seperti itu. Misalkan dengan VSD kita bisa menggunakan bahan tanam yang tahan yang seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian teknik sambung kanopi dengan tanaman-tanaman yang juga memiliki ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman lain. Nah, ketika tanaman buah juga masih flush itu kita lindungi dengan namanya insektisida berbahan aktif azisostrobin, difeconazole. Nah, seperti itu. Hama pun demikian. Kita lakukan penyaringan ketika masih muda sehingga hama tidak dapat menyerang buah seperti itu. Ini juga contohnya kalau Phytophthora busuk buah, pengendaliannya juga harus dengan fungisida tembaga yang berbahan aktif tembaga. Kalau pada bibit itu kita lakukan penyungkupan agar tidak karena sifatnya yang soil borne, penyakit yang ada di tanah menciprat kepada daun dan sebagainya, dia tidak akan menyebar melalui cipratan-cipratan tersebut. Nah, ya ini dukungan untuk mekanisasi. Jadi mengatasi dari yang sebelumnya tadi kita sebutkan tenaga kerja yang cukup mahal, maka dukungan mekanisasi untuk efisiensi sangat dibutuhkan. Contoh adalah saat ini banyak petani juga yang kemudian menggunakan mesin gunting galah untuk memotong tanaman-tanaman kakao yang sangat tua. Biasanya kita zaman dahulu cuma menggunakan istilahnya itu sabit yang dimodifikasi dengan kayu, sabit bergalah. Kemudian kita lakukan perawatan ala kadarnya kalau konvensional, tradisional seperti itu. Jadi saat ini apalagi sudah berkembangnya mesin mekanisasi yang juga digunakan untuk tanaman tahunan, sehingga cukup menarik juga bagi para petani dan pekebun di kebun kakao untuk menerapkan mekanisasi seperti itu. Nah, yang kita lakukan di sini adalah contohnya pembuatan lubang tanam melalui yang saat ini inovasi Puslit Koka, yaitu disebut dengan laborta, alat bor tanah. Sehingga yang semula menggunakan manual menggunakan cangkul, kita bisa mengefisiensikan penggunaan cangkul itu kita ganti dengan menggunakan laborta ini, sehingga produktivitas untuk melakukan kerja lebih tinggi dan efisiensi bisa juga lebih tinggi seperti itu. Bagaimana di negara lain? Bahkan di Ekuador dan di Brasil sudah melakukan mekanisasi. Kalau di sini kita sebut dengan panen ya, panen ini sudah yang semula hanya HOK-nya itu cukup tinggi untuk memanen, kemudian membawa panenan kepada ke proses. Ini lebih mudah lagi, dia itu cuma membawa hasilnya saja. Hasil di sini kita bisa lihat yang di kiri hasil buah kakaonya saja, biji kakao maksud kami. Kemudian juga di sini kita lihat ada juga pembersih untuk persiapan lahan, untuk persiapan pemupukan maksud kami, sehingga lebih mudah dengan meniupkan
meniupkan hembusan yang bertekanan relatif lebih tinggi untuk menyingkirkan serasah-serasah daun. Kemudian juga di situ di sebelah situ ada penyemprotan secara fumigasi dengan menggunakan traktor yang sudah dimodifikasi seperti itu. Ya. Nah, contoh sukses atau kisah sukses yang sudah kita lakukan di kebun percobaan kami sendiri. Kebun percobaan kami itu kalau kita secara iklim, klasifikasi iklim itu relatif kering. Tipe iklim kering bahkan C ke D berdasarkan Smith and Ferguson. Tapi dengan menggunakan GAP yang tadi yang kita lakukan, misalkan dengan penggunaan bahan tanam klonal, manajemen tanaman penaung, kemudian aplikasi bahan organik, dan semua yang sudah kita lakukan, maka bisa juga mencapai produksi yang tinggi. Seperti itu. Ini bisa diadopsi oleh petani-petani dan sangat mudah jika mau, sehingga kita dapat meningkatkan produksi kakao nasional. Contoh lain success story dari petani. Contoh adalah Pak Riswanto ini. Ini mitra petani kami di Lampung. Produktivitasnya bahkan bisa mencapai 2,3 ton per hektar per tahun, yang jauh di atas produktivitas nasional yang cuma 700 kilogram per hektar per tahun seperti itu. Juga ada Haji Pase di Sulawesi Tenggara, produktivitasnya bahkan mencapai 3 ton per hektar per tahun seperti itu. Ini bisa sangat mudah diadopsi oleh para petani jika ada kerjasama atau jika ada sinergi dan kolaborasi antara pusat penelitian, kemudian petani dan lingkungan akademisi dan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kakao nasional seperti itu. Baik, langsung saja ke kesimpulan. Beberapa teknologi untuk mengatasi permasalahan kebun kakao antara lain, yang pertama bahan tanam unggul tahan hama dan penyakit dan adaptif perubahan lingkungan. Yang kedua adalah teknologi AP yang efisien input produksi dan eco-friendly. Bapak dan Ibu jika ingin mengetahui budidaya tanaman kakao dan kopi bisa mengunjungi beberapa platform media sosial kami melalui YouTube, baik melalui webinar. Kami juga sering melakukan webinar series di website, YouTube channel juga, yang seperti yang kami sebutkan tadi, Facebook dan Instagram. Silahkan kita berinteraksi di sana. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fahruzi atas penyampaian materi yang begitu komprehensif tentang permasalahan pada sektor budidaya kakao. Izinkan saya menyampaikan ringkasan materi pembicara pertama, yakni yang pertama, permasalahan produktivitas yang rendah dapat diatasi dengan penggunaan tanaman unggul, peremajaan atau rehabilitasi tanaman, serta implementasi good agricultural practices. GAP yang perlu diimplementasi yakni penggunaan varietas toleran, konservasi air, manajemen kelembapan air, siklus organik tertutup, dan manajemen hama. Selain itu, perlu pendampingan untuk meningkatkan skill petani, khususnya dalam penerapan GAP tersebut. Semuanya bertujuan untuk perkembangan kakao unggul dengan produktivitas tinggi, tahan hama, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Kemudian inovasi yang dikembangkan Puslit Koka, yakni bahan tanaman kakao mulia, bahan tanaman klonal, hibrida unggul OSI, dan PCC, yang merupakan rehabilitasi tanaman dengan cara sambung atau pucuk juga dilakukan oleh Puslit Koka. Kemudian yang ketiga, dalam hal mitigasi perubahan iklim, teknologi naungan, pemberian bahan organik, konservasi tanah, pemupukan, dan irigasi dapat diterapkan. Yang keempat, diversifikasi tanaman dan implementasi integrated farming system dapat digunakan karena kakao memiliki titik jenuh terhadap cahaya sehingga dapat mengoptimalkan pemasukan petani. Kemudian kelima, early warning system diperlukan sebagai langkah dalam pengendalian OPT dini. Serta yang terakhir, dukungan mekanisasi untuk efisiensi sangat dibutuhkan seperti musim gunting untuk rehabilitasi tanaman. Baik, bagi Bapak Ibu hadirin dipersilakan mempersiapkan pertanyaan kepada Bapak Fahruzi di kolom chatroom. Untuk sesi diskusi dengan menyebutkan nama, asal institusi, dilanjutkan dengan pertanyaan. Kemudian untuk acara akan dilanjutkan dengan pembicara kedua. Sudah hadir belum? Sudah ya? Sudah, Mbak. Oh, sudah, baik. Telah hadir bersama kita Ibu Insinyur Ika Hartanti, MSI. Kepada panitia, mohon bantuannya untuk share CV-nya.
Panitia. Baik. Ibu Ika Hartanti, MSI, merupakan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Susah ya? Panitia, baiklah. Jadi beliau, Bu Ika, merupakan Kepala Bidang Perkebunan, dan beliau memperoleh gelar master pada Magister Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Terima kasih Bu Ika atas waktu dan kesempatannya dapat bergabung di workshop ini. Baik, Bapak Ibu hadirin, mari kita langsung mulai workshop dengan pembicara kedua untuk menyampaikan pemaparan tentang tantangan pada sektor budidaya kakao, pemberdayaan SDM kelompok tani kakao untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kakao dengan waktu pemaparan 40 menit, Ibu. Sebagai moderator nanti saya mohon izin untuk mengingatkan kalau nanti di 3 menit terakhir sebelum pemaparan habis. Baik. Kepada Ibu Ika Hartanti, MSI, kami persilahkan. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara saya? Bisa, Ibu, jelas. Mohon maaf, karena virtual background-nya kami sudah berusaha menggunakan, tetapi tetap tidak bisa. Baik, yang kami hormati, teman-teman semuanya yang dari Jember tadi luar biasa. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, siang hari ini, melalui virtual kita dapat bertemu dalam keadaan baik dan sehat. Semua sehat, ya? Semangat sehat. Sehat, sehat, dan sehat. Jadi, memang dalam rangka workshop ini, kebetulan pas pandemi juga, jadi apapun itu, dimanapun kita harus selalu prokes. Kami selalu diingatkan oleh Bapak Kepala Dinas, Ibu Wakil Kepala Dinas, karena semuanya banyak yang isoman. Sebelum kita ke materi, nah ini. Jadi pemberdayaan SDM kelompok tani kakao dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kakao, saya ingin bercerita sejarah terlebih dahulu. Saya sebelum masuk ke kakao di Jogja, jadi Dinas Perkebunan dulu ada, Bapak Ibu, seperti di provinsi-provinsi besar lainnya, dulu di Jogja ini ada Dinas Perkebunan, tetapi tahun 2000 Dinas Pertanian kan produksi dan produktivitas. Ibu, bagaimana suara saya, Ibu? Jelas, Ibu, terdengar sekali. Ya, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu sudah tahu semuanya ya, kalau kakao di Indonesia ini sentranya ada di Sulawesi. Kita bisa lihat luar biasa, sedangkan di Jogja ini hanya sedikit sekali, bagian dari Jawa. Tapi walaupun hanya sedikit, kita pernah mendapat penghargaan dari kualitas fermentasi biji kakaonya dari Kementerian Perindustrian. Jadi dari sekian provinsi yang ada di Indonesia pada saat itu kita hanya 6 provinsi yang mendapat, bahkan dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan itu tidak ada yang mendapat penghargaan. Alhamdulillah Jogja bisa dapat, Jawa Tengah bisa dapat, Gorontalo, dan yang lainnya. Jadi memang di Jogja, next, mohon dilanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, sebaran kakao di Jogja, sejak dikembangkan, awalnya hanya di Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo saja, tetapi setelah petani melihat dari perkembangan
harganya, keuntungannya dari hasil usaha tani kakao ini, petani-petani Bantul ikut. Dan alhamdulillah ada fasilitasi dari teman-teman Dinas Pertanian Bantul dalam mengembangkan kakao diikuti Kabupaten Sleman. Sehingga kalau dari luasan jauh masih Kulon Progo terluas, kemudian Gunung Kidul, selanjutnya Sleman dan Bantul. Untuk yang di Gunung Kidul terutama terluas dari Kecamatan Patuk, Karangmojo, Ponjong, Lipar. Sedangkan yang di Kabupaten Kulon Progo terluas di Kalibawang, Kokak, Pengasih, Girimulyo, dan Samigalo. Untuk Kabupaten Bantul baru di Kecamatan Delingo saja. Sedangkan di Kabupaten Sleman sudah ada di Kecamatan Cangkringan dan Prambanan. Nah, jadi walaupun dulunya itu Dinas Perkebunan, kemudian gabung-gabung pada saat itu, pada awal pengembangan kita masih Dinas Perkebunan. Nah ini Bapak Ibu, data yang memprihatinkan tadi disampaikan oleh dari Jember bahwa produktivitas rendah, di Jogja pun seperti itu. Bahkan di Sleman karena baru dikembangkan, ini baru rendah sekali 0,15 ton per hektar. Padahal kita ada keinginan bisa mencapai 1 ton per hektar. Lanjut. Lanjut. Ya. Saya kira bukan ini ya. Lanjutannya. Sebelumnya, yang sebelumnya. Yang sebelum ini, Mas. Pak, yang sebelum ini. Kami hanya ingin menyampaikan program pengembangan kakao di DIY sejak tahun 1990. Setelah ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, bukan ini, yang tadi, program pengembangan. Saya ingin bercerita bagaimana kita memberdayakan petani melalui proyek-proyek pemerintah. Program pengembangan kakao di DIY, ya, ini Bapak Ibu. Jadi awal pengembangan kakao di Jogja, yang tadi saya sampaikan hanya di Gunung Kidul dan Kulon Progo, itu diawali di tahun 1990-an. Sehingga kakao yang ada sekarang ini sudah berumur lebih dari 25 tahun atau 30 tahun, sehingga sudah sangat tua-tua, sehingga menyebabkan produktivitasnya juga sudah menurun. Nah, pada tahun 2014 ada fasilitasi dari APBN untuk Gernas, Gerakan Nasional Pengembangan Kakao. Ini juga hanya di Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo. Kemudian di 2013 sampai 2017 kita ada pendampingan pengembangan model desa kakao di Gunung Kidul dan Kulon Progo. Kemudian pada tahun 2016 ada pengembangan kakao dalam rangka Hari Kakao Nasional. Pada saat itu ada rangkaiannya dengan pameran yang hadir ada Bapak Menteri Perindustrian, pamerannya di Ambarukmo Plaza, semua adalah coklat yang siap dikonsumsi, tapi pada saat Temulapang, Hari Kakao Nasional pada saat itu dilaksanakan di Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian pengembangan kakao di Sleman dan Bantul, ada yang dari APBD maupun dari APBN. Jadi Bapak Ibu, dulu waktu masih Dinas Perkebunan kami mempunyai UPP, Unit Pelayanan Pengembangan, di mana di situ ada kepala UPP, ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada petugas teknisnya yang setiap saat mendampingi petani kakao sejak menanam, memelihara, sampai kalau ada hama, bagaimana mengendalikan hamanya dulu. Tetapi dengan adanya otonomi daerah, UPP hilang semua.
Jadi UPP yang ada di DIY, mungkin juga di luar DIY sana, hilang semua. Dan yang memprihatinkan sekali yang di Kulon Progo, penempatan petugas-petugas teknis lapangannya ini bahkan ada yang masuk ke Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, karena otonomi daerah. Jadi kami sangat prihatin sekali setelah adanya otonomi daerah, karena kami tidak punya lagi penyuluh yang bisa langsung mendampingi petani kakao. Nah, sekarang ini kan yang namanya penyuluh ini harapannya kan polivalen ya, Bapak Ibu. Tidak hanya tanaman pangan, tetapi juga semuanya. Apalagi kami sekarang sudah bergabung di Dinas Pertanian, di sini ada tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, bidang ketahanan pangan. Harapannya semua penyuluh itu paham dengan semua tanaman yang dikembangkan di wilayahnya. Makanya ada program Kostra Tani. Tapi kita lihat untuk perkebunan belum seperti teman-teman penyuluh dalam mendampingi tanaman pangan. Lanjut. Nah, ini permasalahan di tingkat petani. Jadi perlu kami sampaikan lagi Bapak Ibu, saya juga tidak tahu kenapa bisa di Kulon Progo yang dulu awalnya itu ada teh, ada cengkeh, ada kakao, masuklah programnya Ibu Presiden Megawati waktu itu Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Bapak Ibu kalau ke Kulon Progo akan melihat hutan kakao. Di situ ada hijauan makanan ternak, di situ ada tanaman hutan, di situ juga ada tanaman perkebunan. Memang tanaman kakao tidak 100% membutuhkan cahaya matahari. Tetapi kalau terlalu rapat juga akan menyebabkan kelembaban tinggi. Dan ini akan memudahkan penyakit busuk buah. Pada saat kelembaban tinggi ini, peningkatan serangan penyakit busuk buah. Kemudian petani yang awalnya menanam semangat selalu didampingi, tahu-tahu tidak ada sama sekali yang mendampingi, kadang-kadang keluar kalimat seperti ini, kok tidak seperti buah mangga ya, dibiarin aja berbuah. Ya kan? Kok tidak seperti kelapa ya, dibiarin aja berbuah gitu. Kalau kakao nggak bisa, harus dipangkas, harus ada pemangkasan, harus dibersihkan, di bawahnya ada rorak-rorak. Kemudian kotoran-kotoran sersa dimasukkan ke rorak, harapannya bisa menjadi pupuk organik. Kemudian diatur cahaya yang masuk, makanya ada pemangkasan. Kemudian bagaimana kita mengendalikan supaya tidak ada serangan helopeltis, kita datangkanlah semut misalnya seperti itu. Pada saat itu terjadi. Tetapi setelah tidak ada yang mendampingi, mereka selalu kalau kita datangi, Bu, kok tidak seperti dulu lagi? Iya. Mau bagaimana lagi? Tapi sekarang kan saya sudah ada ketemu panjenengan. Saya selalu bilang begitu dengan Bapak Ibu petani. Jadi karena kebijakan dari pemerintah, adanya otonomi daerah, perkebunan terutama seperti terpinggirkan, terutama petugas penyuluh pendampingnya. Lanjut. Nah, kalau tadi di awal saya sampaikan karena sekarang ini tanaman sudah tua, produktivitas rendah, dengan adanya Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil, sebetulnya sudah banyak fasilitasi untuk pengolahan. Bantuan kotak fermentasi, kemudian kita ajari bagaimana melaksanakan fermentasi, tetapi permasalahan yang ada, tidak semua petani sabar. Pengennya setelah panen, dapat duit. Padahal murah harganya kan. Begitu panen,
Gelondong basahnya kan murah, sementara kalau harus fermentasi kan butuh waktu untuk fermentasi. Yang selanjutnya lagi, beda harga antara biji kakao fermentasi dan yang hanya dikeringkan saja ini kadang-kadang tipis. Pernah terjadi hanya beda 2.000 tapi tidak di Jogja. Kalau di Jogja bedanya sekitar 8.000. Ini yang membuat petani kadang-kadang dikeringkan aja juga laku di pasar. Kalau di Gunung Kidul, Bapak Ibu bisa lihat di pasar Piungan. Di pasar Gunung Kidul banyak dijual biji kakao fermentasi yang hanya dikeringkan saja. Tetap laku, banyak pembeli. Dan ini dijualnya lagi itu juga tidak hanya di Jogja saja. Bapak Ibu sudah pernah dengar kan Kampung Coklat yang ada di mana? Di Blitar. Sampai sana juga loh kakaonya Gunung Kidul. Kemudian Bumi Tangerang, mitra-mitra petani kakao kami itu yang nomor 1 dulu awalnya adalah PT Pagilaran. Punya UGM ya. Sekarang petani yang masih setia dengan Pagilaran masih ada. Bahkan di beberapa tempat itu ada hari kakao. Pada saat itu petani berkumpul, kemudian mitra datang untuk menentukan harga. Tapi setelah ada PPHP, kita fasilitasi dengan UPH, kita fasilitasi dengan kotak-kotak fermentasi, harapannya difermentasi dengan akan mendapatkan adanya nilai tambah. Dan alhamdulillah dengan pembinaan dari teman-teman provinsi kabupaten, biji kakao fermentasi yang termahal ini yang ada di Gunung Kidul, Pak Edi yang pernah mendapat penghargaan dari Kementerian Perindustrian, itu bahkan bisa mencapai 40.000 per kilo biji fermentasi. Sementara kalau di umum kadang-kadang hanya 30.000 saja atau 28.000 saja. Jadi kita sudah berupaya. Kita sudah bagaimana petugas provinsi, bagaimana petugas kabupaten mendampingi petani dari on sampai off farm supaya ini loh bahwa kakao Bapak Ibu itu bisa dihargai dengan harga segini. Itu enggak gampang. Bumi Tangerang kami datangkan. Alhamdulillah. Masih bisa dari teman-teman Gunung Kidul. Selain Pagilaran, kemudian ada Bumi Tangerang, kemudian Pasaran. Kemudian Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu ya di Jogja ini, bahkan ada yang bisa langsung dibawa ke Singapura biji kakao fermentasinya. Tapi memang petani yang mau concern, fokus itu tidak semuanya. Karena, maaf Bapak Ibu, petani kakao tidak seperti petani padi. Jadi dia kerjakan dari pagi, berhari-hari, kemudian panen. Kalau kakao tidak. Kebanyakan petani kakao dia juga berprofesi mungkin juga sebagai tukang, buruh bangunan, mungkin juga berprofesi sebagai ojek. Bisa saja dia juga pensiunan. Nah, ini jadi beda. Jadi untuk tanaman perkebunan di Jogja ini bukan merupakan mata pencaharian pokok. Kalau bisa dibilang seperti itu. Tidak seperti tanaman pangan. Namun saya selalu bangga karena nilai tukar petani perkebunan DIY ini selalu di atas 110 Bapak Ibu. Nilai tukar petani DIY perkebunan selalu di atas 110. Ini yang membanggakan. Jadi nggak tahu itu dari tebu, nggak tahu itu dari tembakau, nggak tahu itu dari kakao, tapi yang jelas menguntungkan analisa usaha taninya. Jadi
rendahnya mutu, tadi sudah saya singgung, belum semuanya sabar mau melakukan fermentasi. Kemudian kita sudah berupaya ada fasilitasi untuk UFPBK juga, unit fermentasi pengolahan biji kakao, tetapi ini yang jalan hanya di Gunung Kidul. Kalau Bapak Ibu ada waktu, silahkan ke Gunung Kidul, akan bertemu dengan mereka sudah tua-tua. Pak, ada kasnya enggak? Kan Bapak perlu butuh uang untuk beli biji kakao ke anggota, supaya nanti bisa dilaksanakan fermentasi bersama-sama. Ada Bu, punya. Berapa? 21 juta. Luar biasa. Orangnya udah sepuh-sepuh, Pak. Mana yang masih muda-muda? Enggak ada, Bu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, itu menjadi permasalahan kita semuanya. Selalu kita ketemunya dengan yang sudah sepuh atau sudah tua. Lanjut. Nah, untuk permasalahan dari faktor kelembagaan, jadi lemahnya kelembagaan petani ini menyebabkan fungsi kelompok dalam mengelola kebun, dalam mengolah secara bersama-sama, dan memasarkan dengan bermitra, ini juga belum seperti yang diharapkan. Kemudian sudah saya singgung tadi, sudah tua, tidak aktif. Bapak Ibu tahu bahasa Jawa? Pun ngenten mawon Bu, kadang-kadang seperti itu bahasanya. Seperti ini aja Bu, nggak apa-apa, yang penting sehat, selamat, katanya gitu. Itu kalau ibu-ibunya. Kalau bapak-bapaknya maunya, Bu, saya tuh pengennya satu tanaman bisa menghasilkan yang banyak, seperti gambarnya Pak Fahru Rozi tadi ya. Satu tanaman kakaonya berbuahnya tidak hanya dari batang cabangnya aja, tapi juga dari batang pokoknya semua ada buahnya. Kemudian terbatasnya personel yang kompeten sebagai pendamping. Kemudian ini UFPBK itu hanya ada di hanya ada di Gunung Kidul, yaitu Handayani 1 dan Handayani 2, sedangkan di Kulon Progo belum ada. Ini beberapa permasalahan kelembagaan. Lanjut. Nah, ini. Dari apa yang saya sampaikan tadi, lanjut. Tantangan kita sekarang adalah produksi biji kakao yang semakin menurun. Umumnya kebun sudah tua, kemudian tidak semua petani yang dilatih sekolah lapang ini mau melakukan budidaya sehat secara mandiri. Kemudian jumlah petani dan penerusnya juga semakin berkurang. Kita nggak bicara ini ya. Yang lainnya lagi kita fokus ke pemberdayaan. Lanjut. Kita akan mengatasi permasalahan dengan peningkatan kemampuan SDM petani melalui pemberdayaan kelompok tani. Nah, pemberdayaan lanjut yang sudah kita lakukan itu selalu kalau kita ke kelompok tani, nggak tahu itu SLPHT, nggak tahu SLPPHP, nggak tahu itu bimbingan teknis, nggak tahu itu sosialisasi, selalu pertanyaan pertama saya tanya, ada pertemuan rutin nggak Bapak Ibu? Semua saling memandang, antara pengurus, antara anggota saling pandang-pandangan. Selapanan onten mboten Pak, pertemuan selapanan onten Bu. Sambil nopo Pak, sambil arisan. Jadi siang atau malam? Malam gitu. Tapi yang menjawab ada Pak, ada Bu itu belum semuanya. Padahal kita kan selalu berharap ya. Memang kadang-kadang pada saat pertemuan rutin bulanan, kita harapannya itu ada penyuluh yang hadir di situ. Jadi ada materi yang bisa disampaikan oleh penyuluh itu. Jadi tidak selalu malam harapan kami. Kemudian bisa saja dilanjutkan dengan gerakan. Kalau dulu seperti itu, ada hari kakao, ada hari kopi. Dulu itu seperti itu waktu kami masih disbun itu. Gagah banget ya. Hari kopi misalnya setiap hari Kamis. Jadi petugas
bersama-sama penyuluh, bersama-sama petani itu melakukan gerakan di lapangan. Itu pada saat hari kopi, hari kakao, hari cengkeh, seperti itu. Misalnya Kemis Legi, misalnya hari kopi, misalnya. Nah, sekarang itu sudah jarang sekali hal-hal seperti itu dilakukan. Kemudian pendampingan gerakan pemeliharaan di lapangan. Ada pemangkasan kalau kakao, pembuatan rorak, pemupukan, kemudian sambung samping, dan pengendalian OPT. Bahkan dulu itu pernah ada pertemuan rutin mantan-mantan peserta SLPHT. Itu ada setiap bulannya, itu pertemuan rutin, mereka menyampaikan hasil evaluasi, mereka melaksanakan pemeliharaan di kebunnya secara berkelompok, melakukan gerakan bersama-sama dengan anggota yang lain, itu selalu dievaluasi pada saat pertemuan rutin itu. Kita, Bapak Ibu, kalau SLPHT 16 kali pertemuan, SLPPHP 9 kali pertemuan, kita selalu menyertakan teman-teman penyuluh. Memang fasilitasi bisa dari APBD maupun APBN, dan setiap kali pelatihan selalu diawali dengan materi dinamika kelompok agar petani lebih aktif dalam kelompoknya. Lanjut. Lanjut. Nah, materi dinamika kelompok ini mulai dari kontrak belajar, penumbuhan kebersamaan kelompok, keterbukaan, motivasi diri, kenali masalah, potensi dan pemecahannya, kerjasama kelompok, penerapan aturan dan sanksi, bagaimana dia membuat ADART, kemudian bagaimana apa itu organisasi dan manajemen kelompok. Itu materi dinamika kelompoknya. Lanjut. Nah, seorang fasilitator yang dinamika kelompok ini tidak bisa sembarangan. Itu dulunya dilaksanakan berjenjang. Jadi di provinsi kita mempunyai Fasda 1. Fasilitator provinsi itu namanya Fasda 1, kemudian dilakukan lagi TOT untuk petugas-petugas kabupaten, itu Fasda 2. Kemudian ada Fasda Madya, yaitu petani yang mempunyai kemampuan sebagai fasilitator. Nah, sayangnya kegiatan ini sekarang sudah tidak ada lagi, sayangnya. Dulu, waktu kami masih punya subdin, dulu belum bidang ya, subdin penyuluhan, kita mempunyai seksi kelembagaan, seksi penyuluhan. Ini adalah tupoksi subdin dan seksi-seksi itu tadi untuk fasilitator daerah. Bahkan fasilitator daerah kami itu sering diminta untuk ke provinsi yang lain. Karena di Jogja ini kan hebat ya, teman-teman Fasda 1, Fasda 2-nya kadang-kadang diminta untuk ngisi dinamika kelompok di Kalimantan, dan Kalimantannya itu tidak hanya satu Kalimantan, salah satu provinsi saja, kemudian di Sumatera. Jadi dulu sampai terkenal Fasda 1-nya Jogja ini, karena sering diminta untuk memberikan dinamika kelompok sampai kelompok itu menjadi dinamis. Itu dulu. Lanjut. Nah, di dalam dinamika kelompok itu bagaimana mempersiapkan kelembagaan kelompok tani agar lebih produktif dalam menangani komoditas tanaman kakao mulai dari budidaya, pasca panen, dan pemasaran hasil. Lanjut. Harus memiliki kemampuan membuat perubahan keadaan anggota dan kelompoknya ke arah yang lebih baik, membuat keputusan terbaik bagi terwujudnya kemajuan dan keadilan bagi anggotanya, menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada, mengakses informasi yang dibutuhkan bagi kegiatan kelompok. Kemudian keterampilan yang diperlukan, bagaimana berkomunikasi antar anggota. Jadi jangan hanya statis, hanya pasif, datang, minum, bayar arisan, pulang. Nanti kalau ditanya istrinya, ngapain Pak tadi pertemuannya? Embuh, ngantuk.
Itu ya, jangan sampai. Kami selalu bikin joke-joke pada saat ketemu dengan Bapak Ibu petani supaya mereka nggak ngantuk pada saat kami menyampaikan sesuatu materi yang penting. Itu juga sesuatu alat sebenarnya Bapak Ibu. Bagaimana mengelola administrasi, keuangan, kemampuan teknis budidaya, membangun kemitraan. Temu kemitraan adalah fasilitasi dari pemerintah. Kami datangkan calon mitra dengan petani produsen. Di situ ada pertemuan antara pembeli dan produsen. Jadi namanya temu kemitraan. Kemudian memiliki program kerja yang disusun secara bersama dengan anggota. Yang terakhir mungkin ini ya. Untuk pemberdayaan kelembagaan, maaf, ini reorganisasi kepengurusan kalau sekarang ini sudah tua-tua, sudah nggak aktif lagi, untuk lebih maju. Di situ diharapkan akan terbentuk struktur organisasi, ada seksi peningkatan SDM, ada seksi budidaya yang mengendalikan OPT, kemudian pengolahan dan pemasaran. Kemudian merencanakan kegiatan kelompok yang kualitas mutu yang sama. Jadi banyak yang sudah kami lakukan. Jadi kami ini praktisi, tapi ya itu tadi belum semua petani milenial ini yang banyak tertarik dengan kakao, tapi dengan adanya dana-dana CSR sekarang ini sudah mulai tumbuh. Seperti di Gunung Kidul itu ada Gria Coklat, itu masih muda-muda juga yang mengelola. Kemudian TTP jadi ini merupakan tantangan bagi kami sebetulnya bagaimana menciptakan petani milenial yang mau tertarik untuk on-farm dan off-farm-nya kakao. Jadi itu kami saya kira setuju dengan apa yang disampaikan tadi, permajaan. Bayangkan kalau dikembangkan dari sejak 90 atau 2014-an, sekarang sudah berbuah semua di data statistik kami sudah tidak ada yang TBM, semua sudah TM. Tanaman belum menghasilkan, sekarang semua sudah tanaman menghasilkan, tetapi produktivitasnya yang belum memuaskan. Jadi terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin agak lama saya menyampaikan karena bicaranya ada sejarah sedikit tentang Dinas Perkebunan dan kenapa sekarang menjadi seperti sekarang ini. Kami hanya takut saja jangan sampai nanti lama-lama bidang perkebunan ini hilang. Kalau dulu Dinas Perkebunan menjadi bidang perkebunan, nanti hanya jadi seksi perkebunan, lama-lama jadi hilang. Kalau tidak ada lagi yang tertarik pada kakao. Tetapi kalau kita lihat di lapangan, Bapak Ibu, ada coklat dalem, ada coklat tugu, ada coklat Monggo, banyak sudah UMKM yang berkembang di Jogja ini sebetulnya masih menjanjikan untuk agribisnis kakao. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ika atas penyampaian materi yang begitu komprehensif dan aplikatif gitu ke masyarakat tentang tantangan pada sektor budidaya kakao. Izinkan saya menyampaikan ringkasan materi sebelum nanti kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Yang pertama, sebaran kakao di DIY dimulai dari daerah Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, dan Sleman dengan produktivitas yang masih rendah dibandingkan dengan potensi yang dapat mencapai 1 ton per hektar. Kemudian kedua,
Proyek pengembangan kakao menghadapi permasalahan di tingkat petani, rendahnya mutu produk dengan bottleneck berupa fermentasi. Selain itu terjadi pula permasalahan kelembagaan seperti keterbatasan personil, fungsi kelompok, dan regenerasi petani. Yang ketiga, produktivitasnya rendah juga disebabkan kebun kakao yang berumur tua dan proses budidaya yang tidak tepat. Yang terakhir, solusi yang menjadi concern yakni meningkatkan kemampuan SDM petani melalui kegiatan pemberdayaan di kelompok tani dengan tujuan akhir dari pemberdayaan tersebut adalah mempersiapkan kelembagaan atau kelompok tani agar lebih produktif dalam menangani komoditas tanaman kakao mulai dari budidaya, pasca panen, hingga pemasaran hasil. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fahrusi dan Ibu Ika yang telah memberikan banyak informasi. Sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan secara virtual terlebih dahulu kepada narasumber. Terima kasih, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman mungkin sudah tidak sabar gitu ya untuk berdiskusi dengan kedua narasumber yang sangat expert gitu di bidang penanganan budidaya kakao. Nah, kita mungkin bisa berlanjut ke acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Dalam sesi diskusi ini nanti akan dibuka beberapa termin sesuai dengan durasi nantinya ya, di mana satu termin nanti akan terdiri dari 3 orang penanya. Silahkan Bapak Ibu hadirin sekalian jika ada pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Fahrusi dan Ibu Ika. Kita mulai dengan termin pertama. Ini sudah datang pertanyaan dari Bapak Radi dari UGM, kemudian ada Pak Chandra dari NPUST, kemudian ada Bapak Rizky Maulana dari UNEJ. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Radi untuk Bapak Fahrusi Zakaria. Salam kenal Bapak, sangat menarik paparan yang diberikan terkait budidaya kakao. Mohon izin bertanya yang pertama, menurut Bapak, produktivitas kakao kita masih rendah. Di antara sentra kakao yang ada, produktivitas tertinggi dari mana ya? Karena faktor alam ataukah intervensi teknologi yang sesuai? Kemudian potensi produktivitas kakao di kita bisa mencapai berapa? Mungkin pertanyaan pertama itu dulu. Dipersilakan Pak Fahrusi. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Pertanyaan pertama ini sudah mungkin tadi disampaikan juga di awal slide kami juga dengan Ibu Ika. Sebenarnya produktivitas tertinggi di daerah mana ya? Tetap kalau kita lihat dari BPS itu dari Sulawesi dan Sumatera itu masih memiliki potensi produktivitas yang tinggi seperti itu. Karena sentra produksinya sampai saat ini masih berada di Sulawesi. Nah, apakah faktor ini faktor intervensi manajemen atau teknologi yang ada atau alam? Dua-duanya. Jadi kita tidak bisa bilang cuma salah satu saja karena kalau kita lihat secara konseptual, fenotip itu dibentuk dari genetik, manajemen, dan lingkungan. Jadi GEM, genetic, environment, dan manajemen seperti itu. Jadi kalau kita bisa lihat salah satu yang berinteraksi semuanya, yang kalau kita katakan itu yang berpengaruh terhadap produktivitas. Kalau potensi produktivitas seperti yang kami sampaikan tadi, ada yang mencapai 2 ton bahkan 3 ton apabila GAP kita penuhi. Contoh pemangkasan seperti yang disampaikan Bu Ika tadi, kemudian bahan tanam unggul. Bahan tanam unggul itu potensi produktivitasnya sangat tinggi. Kalau itu diimplementasikan kepada semua petani, bahkan tingkat mikro sekalipun, tingkat petani-petani kecil kalau kita sampaikan itu juga akan meningkatkan produktivitas nasional seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Rosi. Mungkin dari Bu Ika ada tanggapan dari praktisi gitu. Di antara intervensi teknologi atau faktor alam sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi produktivitas kakao gitu di Indonesia, khususnya di Yogyakarta? Ya, baik. Jadi sekali lagi tadi dari awal sudah kami sampaikan, memang yang normal itu kan monokultur dengan jarak tanam sesuai baku teknis, ada tanaman naungannya. Tetapi apa yang terjadi di Jogja tidak seperti itu. Yang ada sekarang adalah hutan kakao yang di Jogja itu. Jadi campur baur dengan semua tanaman. Sehingga untuk pertumbuhannya
untuk gangguan serangan OPT-nya itu luar biasa. Makanya kalau ingin seperti yang ada di mana ya, yang bisa dilihat mungkin punya PTPN atau punya lembaga penelitian yang bisa dijadikan contoh, itu bisa. Tetapi kita selalu berupaya, misalnya dari hasil penelitiannya teman-teman di BPTP, Badan Pengkajian dan Teknologi Pertanian mengenai integrasi kakao ternak. Jadi dari kakao untuk pakan ternaknya, dari kotoran ternaknya untuk pupuk kakaonya sehingga ada kakao organik di situ, tapi juga harus dihitung untuk 1 hektar kakao butuh kambing berapa ekor. Kemudian juga sudah dihitung oleh teman-teman BPTP itu bahwa dari pakan yang berasal dari kakao itu bisa lebih gemuk daripada yang tidak ditambah dari kakao pakannya untuk kambing. Ini contohnya yang ada di Gunung Kidul maupun di Kulon Progo. Jadi sekali lagi upaya-upaya kita tidak bisa normal seperti di buku petunjuk teknis PEDUM karena keberadaan SDA-nya Jogja yang berlainan. Tapi kami tetap bisa, walaupun tidak bisa 1 ton. Meningkatkan bisa, tapi tidak bisa 1 ton misalnya per hektarnya. Itu Ibu. Baik, terima kasih Bu Ika. Kita pertanyaan kedua dari Pak Radi. Tadi ada beberapa teknologi budidaya yang sudah dikembangkan. Kemudian apakah teknologi tersebut juga telah diintroduksikan dan diterapkan oleh sentra atau perkebunan kakao di sekitar kita? Mungkin Pak Rosi terlebih dahulu. Terima kasih, Bu. Kalau teknologi itu sudah dikembangkan atau apakah sudah diintroduksikan, mungkin poinnya seperti itu. Ya, kami melalui program pendampingan dan pelatihan, bahkan dengan kami juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, aktif melakukan pendampingan baik secara inwal ataupun outwal, pelatihan baik secara inwal ataupun outwal. Jadi petaninya kita datangkan ke sini, juga petaninya kita datangkan ke sana, termasuk mungkin Ibu Ika, kalau di Temulapang 2016 kalau tidak salah itu kami juga di situ juga hadir dengan Pak Parianto, kalau nggak salah, Bu. Ya, di rumah, di halaman rumahnya Pak Parianto. Terus ya, jadi introduksi itu kalau menurut kami itu tidak hanya sekedar cuma 1 kali 2 kali, tapi sifatnya kita harus juga turun langsung dan perlu dukungan pemerintah juga dan saling sinergi antar stakeholders, antar pihak. Nggak cuma dengan satu saja, tapi juga dengan masyarakatnya yang mau, seperti Ibu Ika sampaikan tadi. Jadi introduksi teknologi sudah tersedia, program juga sudah tersedia saat ini, tinggal bagaimana masyarakatnya bisa konsisten juga, dan ini perlu komunikasi yang sangat intensif dan sangat erat, kolaborasi yang sangat erat seperti itu, Ibu. Terima kasih, Bu. Mungkin ada tambahan dari Bu Ika tentang intervensi teknologi ke masyarakat gitu, sejauh mana? Tadi sudah saya singgung ya yang dari BPTP, tapi kalau untuk teknologi fermentasi itu juga sebenarnya sudah disampaikan, dan teman-teman BPTP itu sampai ramuannya masih rahasia loh, katanya gitu. Saya juga kurang tahu. Jadi bagaimana untuk fermentasi yang bisa menghasilkan biji kakao sesuai SNI dengan kadar air minimal berapa persen, yang tidak ada kotorannya, tidak tercampur dengan apapun, dan hasilnya bagus sekali. Nah, ini semua masih disembunyikan, dirahasiakan. Tapi kita tetap selalu mendampingi petani supaya petani mau melaksanakan, dan sudah terbukti yang di Pak Edi Suparjono itu hasilnya pernah yang mau membeli dengan harga 60.000 per kilo, tempatnya Pak Edi Suparjono. Itu Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Chandra.
dari NPUST. Yang pertama untuk Pak Fahrusi. Seberapa penting peran kualitas tanah dan ketersediaan air dalam pertumbuhan tanaman kakao? Kemudian teknologi konservasi tanah dan air seperti apakah yang diterapkan pada budidaya kakao untuk mendukung produksi yang tinggi? Itu Bapak. Iya, terima kasih Ibu. Pertanyaannya ini sebenarnya juga ini adalah inti dari budidaya tanaman kakao kalau menurut saya. Sebelum ada pangkasan ke tanaman itu sendiri, yang paling penting adalah ini bahkan di tingkat petani pun mengerti. Tanaman kakao itu suka air dan suka hara tinggi seperti itu. Jadi hal ini kalau dikatakan penting, sangat penting, sehingga perlu dijaga agar tanaman kakao bisa tumbuh optimal. Teknologi konservasi tanah dan air seperti apa yang diterapkan untuk budidaya kakao mendukung produktivitas yang tinggi atau produksi tinggi, seperti yang kita sampaikan tadi. Contoh adalah penggunaan rorak, bahan organik, kemudian pemupukan yang tepat, kemudian bahkan water conservation melalui ketika hujan itu sepanjang tahun bagaimana kita bisa menyimpan ketika hujan lebat dan menggunakan ketika musim kemarau, itu sering kali kita abaikan seperti itu. Jadi dua hal ini sangat penting sekali untuk budidaya tanaman kakao. Saya rasa begitu Ibu. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Chandra juga khusus untuk Bu Ika. Kira-kira antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan pemerintah, apa yang bisa dikontribusikan dan disinergikan untuk membantu petani kakao dalam meningkatkan produksi kakao dan keuntungan secara ekonomi, begitu Ibu. Jadi sebenarnya sudah sedikit saya sampaikan ya Ibu, bagaimana BPTP selalu mendampingi, karena kebetulan Kepala BPTP juga berasal dari Gunung Kidul yang sekarang ini sangat antusias sekali kalau ada kegiatan pembinaan kakao ini. Dan tadi memang untuk dari lembaga riset itu memang harapannya bagaimana menghasilkan biji kakao fermentasi dengan kualitas yang bagus. Kemudian pemerintah juga sudah memfasilitasi luar biasa, ada capacity building dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dari pemerintah. Kemudian kalau untuk pusat-pusat pengolahan juga sudah dibangunkan UFPBK, unit fermentasi, pengolahan, dan biji kakao. Sering kita kalau ke kelompok, itu ada kelompok-kelompok yang mendapat bantuan fasilitasi dari Instiper misalnya. Di situ ada alat untuk mengolah menjadi coklat. Itu pernah kami temui kelompok yang mendapat bantuan alat dari Instiper, karena waktu itu Instiper ada kegiatan di seperti BPTP maupun fasilitasi dari pemerintah. Bu. Baik, terima kasih Bu Ika. Kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Rizky Maulana dari UNED ya. Saya mau bertanya kepada Bapak Rosi. Wah, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pada program rehabilitasi tanaman, apakah secara berkala Puslitkoka mencari dan mendata atau petani yang harus secara aktif memberikan informasi kondisi tanamannya ke Puslitkoka? Yang pertama, Pak. Dipersilakan dulu, Pak Rosi. Ya, tentunya kalau bentuk dukungan Puslitkoka kepada petani ini sifatnya juga yang pertama itu kita menyediakan teknologi dan bagaimana caranya seperti itu. Jadi Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia memberikan guidelines untuk petani. Lalu bagaimana dapat datanya? Itu juga
kita bersama-sama dengan Kementerian Pertanian untuk mencari data-data titik-titik mana yang kita lakukan untuk peremajaan seperti itu. Jadi biasanya juga petani ini getok tular ya kalau bahasa Jawanya itu, lihat bisa secara mandiri, bisa secara program, tapi banyaknya kalau saat ini petani juga bisa melakukan secara mandiri juga dibantu oleh program. Banyaknya sekarang berkembangnya media online ini, petani itu melihat bagaimana cara sambung samping, bagaimana cara sambung pucuk, bagaimana cara rehabilitasi yang benar itu saat ini sudah mulai diterapkan, sehingga baik secara voluntary, ya kita sebut secara voluntary, petani-petani sudah sadar akan bagaimana meremajakan atau merehabilitasi kebunnya. Nah, di sisi lain juga program pemerintah bersama dengan Puslikoka dan beberapa pihak-pihak lain juga membantu untuk terus mengencarkan program peremajaan. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Langsung ke pertanyaan kedua dari Pak Rizky ini, Pak. Bagaimana menarik minat petani untuk budidaya tanaman kakao? Kemudian berapa lahan minimal yang dibutuhkan petani untuk dapat budidaya kakao dengan pendapatan yang cukup sesuai analisa usaha dengan produktivitas normal? Apakah tadi integrated farming system atau lain? Dipersilakan, Bapak. Ini pertanyaan fundamental juga mungkin kembali ke kita mungkin banyak sebagai kaum milenial, apakah kita mau bertani tanaman kakao? Saat ini yang bisa kita contoh adalah bertani tanaman kopi. Jadi banyak berbondong-bondong kopi dengan anak muda dengan dengan menjadinya lifestyle saat ini. Barista. Banyak barista, kemudian sampai tingkat cupping itu orang petani kita itu sangat tertarik untuk euforia kopi saat ini. Nah, saya rasa kakao juga demikian karena memang kakao mungkin di titik pengolahannya cukup panjang sehingga tantangan kita bagi pusat penelitian ataupun akademisi bagaimana mempersingkat hal tersebut sehingga lebih mudah dinikmati secara praktis seperti itu. Nah, padahal saya baru saja dapat informasi dari grup kami, tanaman kakao Indonesia, coklat Indonesia itu sangat diminati oleh asing seperti itu, sangat diminati oleh global. Bahkan secara mutu kemarin kita mendapatkan 50 besar dunia. Berturut-turut dari pertama itu di daerah Sopeng juga mendapatkan, di daerah Sumatera juga mendapatkan. Jadi mutu sampai cita rasa kakao kita itu sangat bersaing di ranah global. Jadi mari para pemuda-pemuda ini juga sadar juga bahwa kakao ini juga berpotensi. Nah, kaitannya dengan lahan minimal, memang kita sebut tanaman perkebunan ini cukup membutuhkan lahan yang luas kalau kita lihat di Jawa, tapi kalau di daerah Sulawesi, Kalimantan, lahan-lahan tersebut sangat berpotensi untuk dikembangkan. Kalau kita lihat 1 hektar saja sudah untung sebenarnya kakao ini, apalagi ditambah dengan tanaman-tanaman lain, misalkan dengan kelapa dan sebagainya. Keunggulan tanaman kakao ini juga bisa ditanam dengan tanaman lain. Saya nggak mau mengatakan komoditas lain, adalah komoditas sebelah juga, itu ditanam harus monokultur, sehingga pendapatan dari tanaman lain itu juga tidak bisa didapatkan. Bahkan kalau di penelitian kita kemarin kita tanam dengan iles-iles juga bisa, dengan tanaman semusim bisa, tanaman tahunan juga bisa. Jadi sangat beragam sekali tanaman kakao ini. Tambahan sedikit, kedepannya juga tanaman kakao akan dikembangkan pada skala pekarangan seperti itu. Ini mungkin usulan. Jadi di tingkat pekarangan orang itu kakao dikembangkan, kedepannya juga dikumpulkan dalam suatu kelompok dan bisa diolah, apalagi kalau sudah ada teknologi pengolahan yang sangat praktis sekali untuk suatu kelompok seperti itu. Sekian, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rosi atas pemaparan jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bu Evi. Ini ditujukan kepada Bu Ika. Bu Evi, apakah ingin bergabung untuk bertanya langsung? Bu Mutia, suara saya terdengar? Terdengar. Bu Ika. Assalamualaikum Bu, terima kasih atas pemaparannya. Saya sebenarnya tulis di situ, saya baca aja biar nggak lupa. Jadi sebenarnya kelemahan petani dalam kakao ini di sebelah mana ya Bu ya? Apakah di budidaya, kemudian di pengolahan pra panennya, atau pengolahan di produk kakaonya?
Baik, Bu Evi. Jadi kalau dari apa yang sudah dilakukan oleh kami, baik yang di provinsi maupun di kabupaten maupun teman-teman yang ada di lapangan, sebetulnya semuanya itu sudah tinggal, nah itu tadi pilihan. Kami pernah, Bu, sampai mau nggak menebang rambutannya. Sampai begitu, Bu, kami itu. Pernah kami lakukan untuk Kulon Progo. Karena apa? Karena rambutan pada saat itu harganya tidak sampai Rp500 per kilonya, sementara kakao sudah di atas 20.000. Tapi rambutan ini menjadi inang hama kakao. Itu pernah kami tantang seperti itu. Kami sampai sediakan, kalau Bapak Ibu bersiap untuk menebang rambutannya, kami sediakan senso. Sampai begitu loh, waktu kita ada pengembangan model desa kakao, karena kami dituntut harus bisa menaikkan produktivitas. Paling tidak 1 ton per hektar. Karena ini kok susah sekali menaikkan produktivitas. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan produksinya itu tidak naik-naik? Ada, tetapi ya itu tadi, ada busuk buah dibiarin aja. Eman-eman, Bu Evi. Kalau ketemu sama ibu petani itu beda ya gayanya. Pun kajenge. Kalau enggak pun kajenge, eman-eman, pun ngonten mawon. Nah, itu. Jadi kita yang harus, apa ya bahasa Jawanya itu, greteh. Kita yang harus kuat, kita harus istiqomah mendampingi mereka. Orang apa-apa, Bu, diambil, dipendem, kok ndak nulari ka buah liane. Sampai kayak gitu. Tapi ya itu tadi. Tapi begitu harganya bagus, mereka wis nganggo ember sakarepe dhewe. Wis disediain, sudah difasilitasi pakai kotak fermentasi, nganggo ember yo payu. Bayangkan Ibu. Mereka melakukan fermentasi sakarepe dhewe. Tapi ya gimana lagi? Mereka sudah selak kepengen nyekel duit. Dapat uang dari hasil kakao. Makanya begitu kakao harganya bagus sekali, semua pengen nanam kakao. Sudah ada daftar calon petani, calon lahan. Begitu datang truk bawa biji benih, bibit kakao rebutan. Loh, Pak, maaf, jenengan sudah terdaftar belum? Ini di daftarnya. Nggak menjawab, langsung ngambil aja. Itu yang terjadi setelah harga kakao bagus itu, Bu. Jadi memang banyak hal yang mempengaruhi gaya mereka itu dalam menyikapi keberadaan tanaman ini. Jadi pada saat ada kegiatan, mereka rajin, aktif, hadir gitu ya. Tapi begitu nggak ada kegiatan, ya sudah. Begitu yang terjadi. Sementara kita itu kan menuntut mereka supaya mereka mau budidaya sehat ya, mandiri. Begitu sudah diajari SLPHT, ya mau mengendalikan hama. Sudah diajari SLPPHP, mau melaksanakan fermentasi. Maunya kan begitu. Kemudian kalau sudah sepuh-sepuh, misalnya bapaknya yang datang sampai rumah ya, tolonglah anaknya diajari, istrinya diajari, sehingga kalau bapaknya udah nggak kuat lagi menek-menek, misalnya, ya yang muda-muda, yang menek-menek, yang melakukan pemengkasan, apa toh sambung-samping dipraktekkan. Kita praktek, Bu, sambung-samping. Kita mempunyai kebun entres kakao di Potrobayan Bantul. Kita punya kebun entres kakao. Dulu di Kulon Progo juga kita punya kebun entres kakao. Kita sambung untuk kakao yang produksinya nggak bagus, kita sambung dengan yang bagus, misalnya seperti itu. Jadi kita sampai membuatkan bambu atau kayu panjang itu yang ujungnya dikasih gunting, kemudian pakai tali. Jadi mereka nggak usah manjat, tapi dari bawah mereka bisa langsung melaksanakan pemangkasan. Kita sampai seperti itu, Bu. Ada dari APBN, ada dari APBD. Jadi memang prospeknya kalau kakao ini bagus lah, karena harganya tidak pernah mengecewakan sekarang ini. Kemarin-kemarin kan hanya 18.000, 15.000, tapi sekarang alhamdulillah bisa sampai 45.000, 60.000. Nah ini semua akhirnya hanya kadang-kadang dijemur saja sudah laku. Akhirnya semuanya pengennya nanam kakao. Kalau nanamnya iya, maunya panen iya mau, tapi kalau
mangkas, mengendalikan nama, itu yang mereka bukannya nggak tahu, tapi megah. Males repotnya ya ternyata. Lalu ini tadi malah yang harus rajin. Iya. Ini tadi malah nyambung ya. Tadi Bu Ika sampaikan, Mbok, itu kalau bapaknya habis penyuluhan terus ngajari anaknya. Nah, ini pertanyaannya nyambung dengan pertanyaan saya nih, Bu. Jadi bagaimana meningkatkan upaya untuk meningkatkan minat kaum muda dalam hal ini mahasiswa gitu ya, agar dapat berpartisipasi dalam sektor perkebunan kakao tadi. Apakah bisa misalnya mahasiswa mendapat pelatihan singkat di Dinas Pertanian gitu yang terkait gitu ya. Kemudian melibatkan mereka dalam pemberdayaan kaum muda di desa. Seperti kita tahu kan anak muda ini yang tertarik ke pertanian, perkebunan itu kan sedikit ya Bu. Apakah dengan introduksi smart technology misalnya itu bisa meningkatkan minat? Itu apakah memungkinkan hal seperti itu? Kalau Ibu pernah ke Jombang, semuanya pakai smart teknologi luar biasa. Jadi begitu kelompok mana setor kakao, belum setor produksinya hanya berapa, dia langsung bisa tahu. Karena di sana sudah ada peraturan dari Bapak Bupati bahwa semua anak sekolah harus minum coklat. Luar biasa di sana itu. Sehingga semua Pak Kiai, karena di sana banyak pondok ya, pondok pesantren. Di Mojokerto mana ya? Yang saya datang ke sana itu semuanya pengen tanaman kakao karena coklat laku, karena ada aturan dari Bapak Bupati, semua anak sekolah mulai PAUD, TK, SD, SMP pagi harus minum coklat setelah sarapan. Nah ini jadi untuk smart istilahnya tadi Bu? Smart teknologi ya. Smart teknologi. Kalau di Jogja yang melibatkan anak muda, apalagi ini mahasiswa, kalau mahasiswa saya kira di tempat kami pun banyak yang PKL, tapi sekarang ini yang PKL kebanyakan dari ekonomi, untuk administrasi, dari perpustakaan, untuk arsiparis ya. Tapi kalau yang teknis biasanya oleh Pemda yang ada di Kepatihan semuanya lebih dilarikan ke balai-balai yang langsung operasional di lapangan, mungkin ke UPTD atau balai yang ada kegiatan di lapangan, misalnya kegiatan perbenihan, kemudian pengendalian nama. Tapi kalau misalnya menginginkan pelatihan yang difasilitasi oleh dinas ya Bu ya, mahasiswa dinas terkaitnya. Saya kira biasanya magang. Kalau ada, kita pernah kerjasama dengan provinsi lain dan itu memang ada, tapi malah kita yang disuruh belajar ke Sulawesi. Loh, saya bilang, Pak, kalau Jogja ini memang kalah dari kuantitas dibandingkan provinsi yang lain. Tapi nyun sewu, kalau dari kualitas banyak orang belajar justru di Jogja. Sulawesi Barat saja belajarnya di Jogja. Saya tahu mereka banyak anggarannya sehingga sambil jalan-jalan menghabiskan anggaran di Jogja. Sing tinggal kudung belajar fermentasi kakao misalnya seperti itu. Banyak Bu. Jadi tamu-tamu kami itu hampir sebelum pandemi tidak pernah berhenti, dan itu dari sentra-sentra kakao yang ada di Indonesia. Juga bingung saya. Kita kalau orang Jogja larinya ke Bali. Kalau orang Sulawesi larinya ke Jogja. Tapi sekali lagi, kemudian agrowisata Bu. Ini juga kalau di Horti itu kan ada stroberi yang sudah banyak melibatkan petani milenial. Kalau di kopi banyak sekarang pelaku-pelaku usaha kopi yang milenial, karena memang gaya hidup ya sekarang ini. Untuk kafe ini sudah menjadi gaya hidup. Nah, kalau di Jogja yang muda ini saya lihat yang ownernya Coklat Dalem, mereka bahkan ke Belgia dengan biaya sendiri untuk belajar piyeto mengolah dari biji kakao fermentasi. Dia bawa biji kakao fermentasinya yang dari Gunung Kidul, dia bawa ke Belgia. Dia olah di sana dan hasilnya memang luar biasa. Sampai dia itu bisa, yang punya Coklat Dalem itu Mas siapa itu, bekas Dimas dan Diajeng Jogja.
itu kayaknya alumnus TPUGM juga loh, itu bawa biji kakaonya ke Singapura. Ada pembeli yang bisa langsung dari Gunung Kidul dibawa ke Singapura. Jadi memang ketertarikan ke kaum muda ini memang kalau kakao ini yang lebih banyak, ini lebih apa ya, harus yang, karena ini rumit. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Fahrul Razi ya. Jadi dari biji sampai menjadi yang siap minum, siap konsumsi itu lama. Prosesnya tidak seperti kopi yang hanya dikupas, dijemur, udah bisa menjadi bubuk, gitu kan? Kalau kopi, kalau kakao kan enggak. Prosesnya kan lama, sehingga dia memang butuh orang-orang yang paham betul, yang mau tekun untuk proses pengolahannya. Itu Ibu. Jadi sudah ada. Kalau contohnya saya bisa memberi contoh, bahkan dia itu tadi teman-temannya yang sudah menjadi anggota dewan. Loh, ya sekarang jadi itu toh yang jual coklat toh. Padahal yang tanya anggota dewan itu Ibu Evi. Terima kasih Bu Ika. Ini kayak masih banyak pertanyaan yang lain. Nanti mungkin kapan-kapan bisa disambung lagi. Terima kasih. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Evi dan Bu Ika atas tanya jawab yang begitu interaktif ya. Mungkin nanti kita masih ada 5 menit, Bapak dan Ibu. Yang terakhir mungkin kepada Pak Rosi ya. Ada pertanyaan dari Bu Dianawati Kemendag. Berapa tahun umur produktivitas tanaman kakao sehingga produktivitasnya itu paling tinggi gitu, paling optimal mungkin apa yang maksudnya Pak? Kalau umur ekonomisnya itu bisa mencapai 20 sampai 25 tahun umur ekonomis. Tapi titik optimasinya itu dia itu bermula dari umur 6 tahun 5 sampai 6 tahun sampai umur 15 tahun. Biasanya sampai 10 tahun ke atas itu sudah mulai menurun. Tapi kalau kita memberikan kalau kita memberikan input yang tetap, itu insya Allah masih akan tetap optimal. Nah, itu Bu mungkin. Begitu. Mungkin ini terakhir dari Bu Gina Isnanafisa menanggapi Pak Rosi tentang gagasan kebun kakao skala pekarangan. Bagaimana cara memperoleh bibit kakao yang bagus bagi daerah yang belum banyak kebun kakao, dan apakah pengolahan pasca panen skala kecilnya sama dengan yang normal gitu Pak di lahan? Ya, kalau ingin belajar menanam kakao, kami bisa menyediakan bibit unggul seperti itu. Misal belajarnya dari biji dulu seperti itu mungkin bisa. Bagaimana pengolahan pasca panen skala kecil itu? Nah, itu yang PR kita bersama. Bagaimana memangkas dari proses yang begitu banyak itu menjadi lebih kecil. Tapi saat ini kan sudah banyak juga teknologi. Kalau nggak salah itu apa istilahnya itu sekarang itu yang mengolah nip langsung menjadi coklat seperti itu ya. Grindingnya itu lebih cepat itu. Itu jadi PR kita bersama untuk bagaimana mengembangkan teknologi tersebut seperti itu aja. Gitu, Pak. Mungkin terakhir pertanyaan dari saya nih Pak. Tadi kan Bu Ika sudah menjelaskan kalau di Dinas Pertanian ada keterlibatan antara pemuda desa dan mahasiswa mungkin ya. Kemudian ada juga program-program dari Dinas Pertanian gitu. Kemudian pertanyaan yang sama, apakah Puslitkoka juga bisa memberikan gitu pelatihan singkat terkait kakao, kemudian apakah kita nanti sebagai mahasiswa juga dapat dilibatkan dalam pemberdayaan kaum muda di desa? Terima kasih. Saya dulu ya Pak Faruzi. Oh boleh Bu. Jadi Ibu, kami semua peralatan yang ada di Jogja itu belinya di Jember. Bahkan kalau pengadaan yang banyak, bibitnya dari Jember juga. Ibu. Jadi kami kalau kakao, kopi itu pasti Jember, Puslitkoka. Nggak mau lagi yang lainnya, hanya saja Pak Fahrul Razi yang di Kulon Progo itu Pak. Dulu saya nggak tahu ya, saya belum di bidang of farm. Itu ada peralatan banyak yang membutuhkan listriknya ribuan watt. Nah, itu memang butuh perhatian karena sepertinya sekarang
kurang termanfaatkan karena butuh listriknya banyak sekali, 7.000 watt ya. Itu yang terjadi di Kulon Progo ada itu Pak, Bu. Jadi kalau dengan Jember kita sudah tidak mungkin lagi, sedangkan untuk mutu saja kita itu kirim ke Jember untuk mutu biji kakao itu. Gitu Ibu. Baik, mungkin dari Pak Rosi. Iya Bu, itu mungkin dulu pengadaannya tahun pinten ya. Kalau sekarang kami sudah menyediakan yang pokok sekarang gini Bu, mindsetnya skala UMKM Bu. Jadi insya Allah kami menyediakan juga yang listrik kecil tapi hasil optimal itu sudah kita develop untuk inovasi tersebut Bu. Semoga bisa dimanfaatkan. Bisa dimodif nggak Pak yang ada sekarang di sana Pak Fahru Rozi? Itu mungkin sedikit perbicaraan panjang Bu, karena memang speknya sepertinya untuk itu Bu, untuk yang kelompok tani besar seperti itu, kelompok tani waktu itu. Tapi coba nanti mungkin kita bisa komunikasi lebih lanjut, apakah ada kemungkinan Bu dengan ahlinya Bu, karena saya di budidaya. Nggih. Baik, ya kalau Puslit Koka ada program pelatihan ada Mbak? Ada sampai Mbak ada Bu, mohon maaf. Jadi kalau di kami itu bisa pelatihan itu biasanya melibatkan memang dari pemerintahan karena kelompok tani besar, kelompok tani nggak cuma satu-satu, tapi kalau ingin berkunjung saja untuk melihat teknologi kami sebenarnya juga menyediakan edowisata di Puslit Koka ini. Namanya Coco Park, Coffee and Coco Park dari Taman Kopi dan Kakao. Di situ itu berkunjung untuk melihat dan apa ya istilahnya ya, menunjukkan saja secara singkat bagaimana teknologi yang sudah kita kembangkan dan mungkin bisa diadopsi seperti itu. Jadi kalau kita berkunjung ke sini bisa. Nah, kita juga bisa berkunjung ke sana melalui narasumber, tapi biasanya dari program dinas biasanya kebanyakannya seperti itu. Biar terorganisir menjadi satu gitu dan berkelanjutan. Gitu. Mungkin jawaban dari Bu Ika dan Pak Rosi ini menjadi angin segar kepada adik-adik mahasiswa. Jadi di Dinas Pertanian dan Puslit Koka itu ada pelatihan, kemudian juga ada keterlibatan mahasiswa dengan masyarakat. Nah, nanti di program PKKM itu nanti juga bisa menjembatani dan memfasilitasi pelatihan PKL. PKL ada tiap saat. Magang, dan pelatihan gitu. Jadi adik-adik mahasiswa jangan ragu untuk nanti berkonsultasi kepada tim PKKM sehingga nanti bisa dijembatani untuk melakukan program dan mengikuti pelatihan di Puslit Koka dan Dinas Pertanian. Baik, waktu sudah habis gitu, sudah hampir habis. Terima kasih kepada Pak Rosi dan Bu Ika serta Bapak Ibu hadirin. Demikianlah serial workshop PKKM Teknik Pertanian 2021 dengan tema permasalahan kakao pada sektor budidaya. Kemudian akhirnya saya Mutia selaku moderator mohon undur diri. Dan apabila saya dalam membawakan acara akibat kesalahan. Sertifikat. Iya, sebentar Bapak. Saya mohon maaf. Nah, kemudian di akhir kata saya ingin memberikan sebuah tanda sertifikat gitu atas nama panitia. Atas nama panitia saya ingin memberikan tanda sertifikat kepada Pak Fahrusi Zakaria atas perannya sebagai narasumber dalam acara workshop PKKM Teknik Pertanian seri kedua. Kemudian yang kedua, program PKKM juga memberikan sertifikat kepada Ibu Ika Hartanti sebagai narasumber dalam acara workshop PKKM Teknik Pertanian 2021 seri kedua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin sekarang saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan video sehingga kita bisa berfoto bersama dengan para narasumber. Silakan Bapak dan Ibu, videonya diaktifkan. Sudah. Mungkin boleh minta tolong nanti Mbak Evita aja untuk screenshot. Bu. Baik, beberapa screen
Bisa ditahan sedikit Ibu, Bapak, posenya karena ada beberapa screen yang akan di capture. Satu, dua, tiga. Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali dalam serial workshop PKKM Teknik Pertanian 2021 mendatang. Akhirnya program ini akan saya kembalikan ke MC, Mbak Novitas. Dipersilakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Farusi dan Ibu Ika yang sudah memaparkan materi serta Ibu Mutia yang sudah memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Terima kasih pula bagi Pak peserta yang telah mengikuti workshop hari ini hingga penghujung acara. Diingatkan kembali bagi peserta untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan pada kolom chat ataupun pada grup WhatsApp, karena materi dan sertifikat hanya kami bagikan bagi peserta yang telah mengisi daftar hadir. Untuk agenda workshop seri ketiga akan diselenggarakan pada Kamis 29 Juli 2021 pada jam yang sama. Info